kita bersatu dalam doa. Kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan, karena kasih setiamu yang menyertai kami, memberi kesehatan hingga pagi hari ini. Kami hendak bersekutu dengan firman-Mu, urapi kami, agar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, tertulis dari kitab Keluaran pasal 24 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikanlah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan kedua belas suku Israel. Setelah Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir, mereka dibawa menuju tanah perjanjian melewati gurun pasir. Setelah Allah mengikat perjanjian dengan umat Israel, kemudian Allah berfirman kepada Musa untuk pergi menghadapnya bersama Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel juga diajak serta. Namun mereka hanya dari kejauhan. Hanya Musa yang dilayakkan Allah untuk naik dan mendekat pada momen itu. Tuhan memberikan Musa firman-Nya yang berisikan tentang peraturan dan ke-10 firman-Nya. Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Lalu seperti yang tertulis di ayat hari ini, dikatakan keesokan harinya didirikanlah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan kedua belas suku Israel. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, di hadapan semua umat Israel, Musa membacakan kitab perjanjian itu, dan sebagai respon mereka, Israel berjanji akan melakukan firman Tuhan, dan bukan sekedar kata-kata, tetapi mereka juga harus membuktikannya lewat aksi nyata. Perilaku inilah yang membedakan umat Israel dengan bangsa-bangsa yang lain dan menjadi identitas mereka sebagai umat pilihan Allah, bahwa mereka adalah umat Allah yang taat dan melakukan segala perintahnya, yang hidup dalam ketetapan firman Tuhan. Itulah yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebagai wujud janji, mereka mengadakan upacara perjanjian. Mereka mempersembahkan kurban bakaran, lembu-lembu jantan disembelih sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan, di mana darahnya disiramkan ke atas mezbah. Perjanjian itu tidaklah main-main. Allah dan umatnya mengadakan perjanjian yang dimateraikan. Dengan demikian bangsa Israel mengikat diri pada firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Allah telah memberikan kita perjanjian baru. Penyelamatan Allah atas umatnya digenapi lewat pengorbanan Yesus. Ia disalibkan sebagai kurban terakhir, menggantikan dosa kita. Ia menebus dan menyelamatkan kita dengan curahan darahnya di Golgota. Allah menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Ikatan perjanjian atau materai antara kita dengan Tuhan adalah darah Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mengakui bahwa Ia adalah Tuhan.
Tinggal bagaimana kita merespon keselamatan itu. Setelah kita menerima keselamatan itu, apakah kita bertekad melakukan firman-Nya setiap hari? Apakah kita konsisten memegang janjinya atau tidak? Bukti nyata bahwa kita merespon telah menerima keselamatan itu, kita hidup dalam firman-Nya. Paulus berkata dalam Filipi pasal 2, kerjakanlah keselamatan. Mengerjakan keselamatan, melakukan perbuatan baik, melakukan firman-Nya. Kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita memperoleh keselamatan, tetapi karena kita sudah memperoleh keselamatan itu, kita menunjukkannya melalui perbuatan baik kita. Kita hidup di dalam firman-Nya. Yesus telah memberikan hidupnya, darahnya kepada kita, supaya kita hidup dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita berjanji untuk melakukan firman-Nya dan hidup dalam ketetapan-Nya. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk mampukan kita hidup dalam kuasa firman-Nya. Bagi orang percaya yang mau mendengarkan suara Roh Kudus, yang mau meminta kuasa Roh Kudus, dia akan dimampukan untuk hidup dalam firman Tuhan, untuk setia kepada janji Tuhan. Dia akan menunjukkan bahwa dia telah memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Dia akan mendirikan mesbah dalam kehidupannya, di dalam hidupnya. Dia akan bersekutu dengan firman Tuhan sebagai bukti nyata bahwa dia telah memperoleh keselamatan itu. Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Kita akan mampu melakukan yang baik. Kita akan mampu merespon kasih karunia itu kalau kita mendengarkan suara dari Roh Kudus. Kita akan dikuatkan. Hiduplah dalam firman Tuhan, karena Tuhan telah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan perjanjian baru bagi kehidupan kami, keselamatan yang dari Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang memberikan hidupnya, darahnya yang mengalir di Bukit Golgota sebagai tanda bahwa itulah materai kepada kehidupan kami, bahwa Allah telah menyelamatkan kami, menebus kami dari kuasa maut. Mampukan kami untuk hidup dalam perjanjian Tuhan, melakukan firman-Mu, mengerjakan keselamatan kami dalam kehidupan kami ini Tuhan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk hidup dalam firman Tuhan, yang selalu menopang kami untuk bersekutu dengan Tuhan, yang selalu bersekutu lewat firman-Mu di mesbah yang kami dirikan di rumah kami masing-masing. Inilah kami ya Bapa, tuntunlah kehidupan kami, terkhusus di masa pandemi ini. Jangan biarkan kami goyah untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu, tapi biarlah kami bersungguh-sungguh, karena kami telah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Itulah bukti nyata kami merespon keselamatan yang dari Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati.